Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan syirik modern. Sebelumnya, perkenalkanlah terlebih dahulu saya Liling Eni Zerko dan kedua rekan saya yaitu Nurlia Tiana dan Putri Wulandari serta dosen pembimbing kami yaitu Pauca Indra Gunawan SEMM. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian syirik modern. Pengertian syirik modern. Syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang ini pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Berikutnya bentuk-bentuk syirik pada masa modern yaitu menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib atau obat hanyalah wasilah atau sarana. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Lalu jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Lalu panen yang berlimpah karena keprofesionalannya mengelola tanah pertanian. Dan yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Dan anak-anak pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Dan Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Lalu ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Kemudian mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut. Yang pertama, kesyirikan dalam ramalan horoskop dan feng shui. Ramalan melalui perbintangan. Ramalan model ini digandrungi oleh kaum remaja dan pemuda untuk meramal masa depan mereka, terutama soal karir dan percintaan. Padahal fenomena ramalan berbintang berasal dari tradisi mitologi Yunani yang menuhankan dewi-dewi mereka yang berwujud bintang-bintang. Demikian pula ramalan ala feng shui yang mengaitkan kondisi rumah dengan nasib seseorang di masa mendatang. Sebagai seorang muslim, perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan karena yang mengatur rezeki, nasib, jodoh, dan maut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbuatan syirik melalui SMS dengan cara mengirim SMS, misalnya ketik rek spasi jodoh kirim ke, atau ketik rek spasi mama kirim ke, dan sebagainya. Kemudian akan diberitahu tentang jodoh atau masa depannya. Yang ketiga, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Fenomena kesyirikan di layar televisi yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan, hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurlia Tiana. C. Cara mengulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah atau berzikir berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah, mensucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang terakhir, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan atau hanya mengharapkan keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastinya akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak ternilai di hadapan Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Wulandari. D. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain: 1. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. 2. Jika kau meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya. Tempatnya adalah neraka dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. 4. Kekal di dalam neraka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-seburuknya makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. 5 perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan hujjah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kami ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. 6. Sulit menerima kebenaran.
Firman Allah SWT, Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Hati orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran dan yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, tertutupnya hati orang syirik itu lantaran dari sifat kesombongan dan penentangannya terhadap kebenaran yang disampaikan terhadap orang-orang syirik yang mendustakan ayat-ayat Allah. Diberi peringatan atau tidak sama saja bagi mereka, karena hati mereka buta. 7. Munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah SWT, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menebus penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Menurut pendapat Ibnu Azab, penyakit hati yang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu atau syak. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya seperti tidak tenang, mereka tidak puas dengan harta jabatan yang mereka miliki. 8. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara, di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya, bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan mereka mengikuti hawa nafsunya. 9. Amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Harta yang dinafkahkan sia-sia orang musyrik dan adalah sia-sia, tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT, perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan di dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik sesuatu kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri. Quran Surat Al-Imran ayat 117. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.